Balik lagi di podcast Kesel aja. Kali ini kita akan bacain lagi surat dari pendengar. Jadi gue juga ngingetin kalau lu mau kirim kekesalan lu, atau cerita lu, atau kisah aib lu, atau pengalaman lu, apapun itu, lu bisa kirim ke surat keselaja@gmail.com. Bakal kita pilih dan bakal kita bacain di sini. Oke? Kita bakal bacain nih surat yang hari ini. Melampiaskan rasa kesal kepada cowok yang pacaran sama cewek anime. Permisi bang, saya ingin melampiaskan rasa kesal saya yang makin naik setelah COVID-19 terhadap orang gila yang saya sebut dengan penderita waifu syndrome. Saya heran aja gitu, kok bisa ada seorang cowok yang mengidolakan karakter cewek anime secara berlebihan. Sampai-sampai cowok tersebut menjadikan karakter cewek anime sebagai pasangan hidup alias istrinya, padahal karakter tersebut tidaklah nyata. Terus para cowok penderita waifu syndrome ini suka koleksi figur sama beli bantal karakter cewek anime di kamarnya. Ganti foto profil medsosnya diganti gambar cewek anime yang foto profil itu media buat menampilkan identitas dengan gambar karakter atau logo yang menggambar ciri khas seseorang atau suatu perusahaan. Lalu juga suka posting dan komen pakai gambar cewek anime bagaikan para cowok penderita waifu syndrome ini ingin menyebarkan sindrom mereka kepada orang awam. Hal tersebut membuat saya darah tinggi saat melihat kelakuan mereka di sosmed. Para cowok penderita waifu syndrome ini juga nggak ada lakuin kegiatan lain apa kayak hobi otomotif gitu, atau buat tujuan yang jelas biar ada kerjaan yang produktif kayak ingin menjadi orang kaya sukses gitu yang membuat mereka tidak terjebak dalam kegiatan memacari karakter cewek anime secara terus-terusan kayak orang gila. Dulu hal kayak gini banyak banget menghujat, tapi sejak tahun 2020 hal begini semakin berkurang orang yang menghujatnya. Bahkan dinormalisasi sama kebanyakan orang medsos zaman sekarang kayak kaum LGBT yang dilegalkan di berbagai negara. Oke, cowok pacaran sama bantal anime. Gue gak tahu ya di Indonesia tuh umum apa enggak, karena kan setahu gue di Jepang yang banyak ya. Tapi ya gimana? Apa mungkin mereka emang aslinya orang introvert banget, jadi susah buat dapet cewek asli gitu? Atau mungkin mereka ini emang perfeksionis banget, jadi kriterianya tuh cuma bisa tercapai tuh oleh karakter anime doang gitu kali ya? Atau mungkin ya nggak tahu, emang tolol kali. Ini kita nggak harus maklumin kan? Ya emang tolol aja kali orang pacaran sama kartun, bray. Fix tolol lah. Dari sekian banyak cewek-cewek Jepang yang cakep nih, lu pilih yang 2 dimensi. Tolol lah itu. Gue kalau punya teman kayak gitu, udah langkah pertama pasti gue ajak ke psikiater, itu udah pasti. Gue kalau jadi pemerintah Jepang, gue bakal bikin undang-undangnya untuk nggak boleh pacaran sama bantal. Kalau Charles Darwin ngelihat kelakuan lo, dia bakal revisi teori dia sendiri. Ternyata walaupun manusia itu evolusi dari monyet, tapi masih ada juga ya manusia yang sampai sekarang otaknya masih otak monyet. Nggak, kalau alien datang ke bumi terus ngelihat kelakuan orang-orang kayak gini, pasti mereka juga bakal bilang, udah pulang aja yuk, kelakuan makhluk sini goblok-goblok gitu pasti. Bayangin lu pacaran sama karakter fiksi lo, karakter bohongan. Dia bukan hanya nggak tahu lu ada, dia aja nggak tahu dia tuh ada. Dia tuh tercipta dari tinta dan hayalan dan imajinasi orang Jepang yang mungkin juga lagi mabok sake pas bikin. Kok bisa dia minum sake lo yang mabok? Hah? Soalnya di Jepang tuh kalau nggak salah ya, saking banyaknya yang begini, angka pernikahan tuh berkurang, sampai angka kelahiran tuh jadi berkurang juga. Sampai sekolah-sekolah tuh banyak yang sepi katanya. Orang udah jadi banyak yang males nikah karena lebih milih untuk nikah sama ya bantal-bantal anime ini. Bantal lo ini. Pacarannya gimana sih? Lo ajak ngobrol tuh bantal, lo ajak dinner gitu. Itu kalau lo ajak nonton bioskop tuh hitungannya perlu beli 2 tiket apa 1. Kalau lagi naik mobil bareng sama lo terus dia nggak pakai seat belt tuh ditilang nggak tuh hitungannya. Kalau lo ajak liburan naik pesawat tuh di bandara, dia tuh lu gandeng lewat metal detector atau di scan di X-ray. Terus kalau lagi berantem tuh gimana? Lu diemin gitu. Lah kan emang dia diem mulu orang bantal. Dia nggak ngasih lu silent treatment, emang dia bantal, wajar dia silent. Kalau dia bunyi baru janggal. Kok bisa sih itu normal di kepala lu gitu? Kok bisa itu bantal kalau punya nyawa juga belum tentu senang lu pacarin. Mungkin dia mikirnya malah, aduh kenapa nasib gue jadi bantal yang begini sih? Kenapa dari semua bantal di dunia harus gue yang jadi bantal yang dipacarin sama orang aneh ini? Teman-teman gue di IKEA sekarang lagi sibuk dipeluk-peluk orang normal, disenderin di kantor-kantor. Gue malah dijadiin pelampiasan halunya wibu tolol ini, brengsek lah. Gitu mungkin. Dan orang-orang Jepang gokil ini ya, nggak cuma dipacarin sama mereka, dinikahin. Gila nggak tuh? Waifu katanya. Waifu apanya? Ini mah wai doang. Mertua lu siapa? Teknisi di pabrik bantalnya. Kakak ipar lu beanbag gitu, bed cover apa gimana sih? Terus kalau lu naik pesawat terus pakai bantal leher tuh itu karena selingkuh gitu apa gimana? Nggak kayaknya ya orang yang bikin karakter anime ini ngelihat lu nikahin bantal bergambar karakternya juga bakal bilang, waduh nggak gitu juga dong brother. Aneh banget orang-orang ini. Lu bisa cek di Google, ada orang Korea namanya
Lee Jin Gyu. Dia nikahin Bantal juga, sama, dia nikahin tuh. Tapi sebelum dia nikah, dia pacaran dulu sama Bantal ini 6 tahun. Ngapain nunggu selama itu? Itu kan Bantal. Lu nikahin setelah lu pacaran 6 detik juga dia bakal nurut. Gue nggak tahu dia dari Korea mana ya, tapi gue rasa selatan pasti. Karena kalau di Korea Utara lo begini ditempeleng lo sama Kim Jong Un. Tapi nggak tahu ya, walaupun tolol, tapi ini juga kasihan sebenarnya. Ini tuh penyakit katanya, namanya fiktoseksual, tertarik sama karakter fiksi gitu. Yang kasihan tuh ada ceritanya orang Jepang namanya Akihiko Kondo atau Hondo gitu. Lu bisa cari di internet. Dia nggak sekonyong-konyong tiba-tiba pengen nikah sama Bantal. Dia dulu tuh korban bully, terus dia deketin cewek gagal mulu katanya. Jadi abis dia lulus sekolah, dia tuh kerja jadi staff di sekolahan gitu, SMP gitulah. Nah di situ dia katanya dibully sama 2 orang cewek, yang satu lebih muda dari dia, yang satu lebih tua. Katanya dia tuh diledekin, dimalu-maluin, sampai dia tuh stres, sampai ke psikiater segala. Dan ketika dia udah hampir mengakhiri hidupnya, dia dengerin lagu dari karakter kartun ini, namanya Miku siapa gitu. Nah dari situ dia dengerin Miku ini setiap hari dan ngerasa ditolong hidupnya sama Miku ini. Akhirnya perusahaannya yang namanya Gatebox itu bikin mainan gitu kayak hologramnya Miku yang bisa ngobrol sama lu. Ya maksudnya buat orang lain itu mainan, buat Akihiko itu gebetan. Sampai akhirnya dia nikahin hologram ini. Terus dia bikin versi Bantalnya juga buat dia bikin acara nikahan. Terus dia kasih cincin kawin di tangan Bantalnya gitu. Dan nyokapnya sendiri nggak mau datang ke acara itu. Sedih nggak tuh? Sedih kan? Sedih dan ya sebenarnya agak wajar sih. Mama, Akihiko bulan depan nikah nih mah nih. Wah, hebat anak mama. Mama yakin pasti kamu milih calon yang tepat. Dia cantik kan pasti? Iya cantik dia mah. Orang Jepang lain aja banyak yang suka sama dia juga. Hebat. Intinya istri itu harus bisa jadi tempat bersandar. Wah iya dia bisa banget sih jadi tempat bersandar sih, bisa banget dia. Bagus. Dia kira-kira bisa jadi istri yang nurut nggak? Ya selama ini sih dia nggak pernah ngebantah aku sama sekali, nggak pernah. Bagus Akihiko. Karena kamu nanti stres kalau dapat istri yang keras gitu karakternya. Dia justru nggak keras sama sekali sih mah. Dia empuk terus sih. Dia 24 jam empuk terus justru dia. Bagus itu Akihiko. Dia kerjanya apa? Dia tuh ini mah. Dia tuh bantal. Hah? Gimana? Oh, dia jualan bantal gitu, pengusaha bantal maksudnya. Dia lebih ke apa ya? Ya dia ininya dia dia bantal mah gitu. Dia bantalnya gitu. Halo, mah? Halo? Tapi habis itu dia tetap nikahin Miku ini. Dan itu tahun 2018. Bentuknya bantal sama hologram. Nah pas tahun 2019 dia bikin boneka ukuran orang asli gitu berbentuk Miku ini. Dan itu beneran diajak kencan sama dia. Diajak makan bareng, nonton bioskop bareng, kayak pasangan normal aja. Jadi kalau pas dia keluar rumah dia bawa bonekanya. Kalau lagi di rumah dia ngobrol sama hologramnya gitu. Sampai suatu saat sedihnya tahu nggak apa? Di tahun 2022 tiba-tiba perusahaan yang bikin karakter ini itu menonaktifkan fitur hologram buat Miku ini. Jadi dia nggak bisa lagi berinteraksi sama hologram istrinya. Sedih nggak? Lu bisa cek Instagramnya Akihiko Kondo SK. Gue yang dari tadinya kesel sampai kasihan loh. Karena kalau lu lihat IG-nya itu kayak ya udah orang biasa aja gitu. Kerjaannya juga baik-baik aja, kehidupan juga biasa-biasa aja, semua kelihatan normal. Bedanya cuman kalau dia ke kondangan bawa bantal udah gitu doang. Dan ternyata ya nggak hanya orang tuh nikah sama karakter anime doang. Ternyata banyak yang lebih wadidaw. Ada cewek di Perancis namanya Erika Eiffel. Dia nikah sama Menara Eiffel. Menara bray. Gini loh, karakter anime itu masih ada mukanya, ada badan, ada matanya buat lu lihat, itu masih bisa dipeluk, disenderin, dibawa jalan-jalan, masuk mobil masih muat. Ini Menara Eiffel itu kan menara, pelukannya gimana, manjat? Ngedate-nya gimana? Apa lu beli versi magnet kulkasnya biar bisa dibawa-bawa gitu? Nggak, film Eiffel I'm in Love aja itu tentang orang jatuh cinta di Menara Eiffel, bukan jatuh cinta dengan Menara Eiffelnya. Nggak, kalau emang mau nikah sama menara, kenapa nggak sama Menara Pisa? Lebih cocok gitu sama lu, sama-sama miring. Nggak, Menara Eiffel juga kalau punya nyawa juga mungkin bakal bilang, ya jangan nikahin gue juga kali. Kalau anime mah masih nyambung. Emang dia dibikin buat jadi waifu. Lagu tuh dibikin buat pameran sama buat ngerayain 100 tahun revolusi Perancis. Masa lo nikahin gue? Lah kan masih banyak cowok Perancis ganteng single lainnya. Mbappe masih single gak sih Mbappe? Gitu mungkin. Walaupun ini sama lagi kayak Akihiko tadi ya. Gue yang dari tadinya kesel, ujung-ujungnya kasihan. Lu cek sendiri deh di YouTube deh. Lu cari Erika Eiffel gitu. Sedih loh. Jadi dia emang sakit kayaknya. Dia pacar pertama
pertamanya itu busur sama panah. Oke, busur sama panah. Dewa 19 pernah bikin lagu kan? Tatap matamu bagai busur panah. Itu buat Ahmad Dhani cuma perumpamaan. Kalau dia beneran dipraktekin. Abis itu dia putus. Terus dia jadian sama jembatan di San Francisco. Abis itu dia putus lagi. Baru dia nikah sama Menara Eiffel. Dan kita ngelihatnya mungkin tolol ya. Tapi kalau lu lihat dia di wawancara, itu dia beneran kayak tulus ngerasain cinta ke menara ini gitu loh. Dan dia juga ngerasain menara ini beneran cinta sama dia gitu. Kasian men. Terus setelah 10 tahun menikah, dia akhirnya cerai sama Menara Eiffel itu. Dan dia sekarang pacaran lagi sama siapa? Sama Pager. Intinya gini deh, gue gak bisa panjang-panjang di episode ini karena gue dari yang kesel jadi lebih ke kasihan ujung-ujungnya. Tapi kan karena masalah ini paling banyak tuh di Jepang setahu gue ya. Jadi ini mungkin saran aja buat pemerintah Jepang, bikin dong ini ngelanggar hukum atau ngetinggiin pajaknya gitu. Misalnya orang mau beli bantal buat dipacarin, bikin pajaknya 800%. Kasih nama pajak insaf gitu. Siapa tahu orang banyak yang ngelakuin karena gampang. Tapi begitu ngeliat harganya gede jadi kayak, iya juga ya ngapain gue begini-begini. Orang tua gue nikah normal, kakek nenek gue nikah normal, masuk gue nikah sama bantal, bisa aja gitu kan. Atau orang-orang yang bikin karakter anime, coba bikin karakter itu jangan perfect banget. Udahlah cantik, lucu, gemes, jangan kayak gitu. Kasihlah kekurangan sedikit. Bikin dia cantik tapi matre kayak atau cemburuan atau bau kaki gitu supaya wibu-wibu ini belajar untuk menerima kekurangan juga. Kayak manusia yang terima kekurangan pasangan manusia lainnya gitu loh. Atau ya udah biarin aja lah, udah masih mending orang Jepang macarin kartun daripada zaman dulu orang Jepang ngejajah negara kita.